semuanya, balik lagi di Diary Van Maria. Dan untuk di video kali ini, gue mau bahas soal biaya hidup di Belanda, khususnya untuk teman-teman yang mau kuliah atau sekolah di Belanda. Karena menurut gue kalau misalnya kalian ke Belanda ikut suami atau pacar atau mungkin dapat kerjaan, biasanya dari kerjaan itu dikasih apa sih namanya, akomodasi segala macam ya. Jadi kalian nggak usah terlalu ribet ngurusin biaya hidup segala macam. Atau misalnya kalau kalian ikut suami atau pacar, udah nggak usah pusing ngurusin biaya hidup karena pasti mereka nanggung semuanya. Tapi kalau buat teman-teman yang pelajar, kalian mau ke Belanda, pasti kalian mikirkan, aduh nanti di sana berapa ya uang jajannya sebulan segala macam. Kalau kalian dapat beasiswa, syukur. Tapi kalau enggak, mungkin kalian mau persiapan dulu gitu kan, nabung, atau mungkin kalian mau info papa mama persiapan nabung kira-kira ke Belanda tuh biayanya berapa sih per bulan, biaya hidup gitu loh. Jadi di sini bakal gue jabarin biaya hidup per bulan di Belanda berapa. Pertama gue bakal ngomongin soal housing, terus abis itu gue bakal ngomongin soal asuransi, biaya asuransi karena itu penting banget. Terus abis itu gue bakal ngomongin soal transport, terus biaya sehari-hari dan makan, kebutuhan sehari-hari dan makan, dan setelahnya biaya lain-lain yang juga biasanya banyak. Biaya tak terduga kalau di bahasa Indonesia. Terus kalau setelah kalian tahu biaya per bulannya berapa, mungkin kalian bakal mikir nanti ke sana bawa uangnya apakah sekali jebret langsung setahun, biaya hidup setahun dalam uang cash, atau transfer. Biasanya sih pelajar di sini kayak aku dulu sih transfer ya dari Indonesia ke Belanda gitu, karena nggak mau bawa uang bergepuk-gepuk karena nggak boleh juga kan. Kalau nggak salah limitnya itu 10.000 euro di bandara gitu. Kalau bawa lebih dari 10.000 euro cash, itu bakal ditanya-tanya dan prosedurnya ribet banget, harus dideklarasi segala macam gitu. Jadi kalau misalnya mau praktis sih harusnya transfer aja. Cuman gue tahu kalau zaman dulu itu gue transfer masih pakai bank. Jadi transfer antar bank dari bank Rabobank yang di Indonesia, sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Rabobank di Indonesia transfer ke rekening bank gue yang di sini. Lumayan mahal biaya transfernya, jadi ada kena cas gitu, kena cas per transfer. Terus rate-nya juga lumayan mahal, tapi kayak itu satu-satunya cara yang waktu itu paling terpercaya dan gampang lah ya ibaratnya untuk keluarga gue bantuin transfer dari Indonesia ke Belanda gitu. Tapi jangan sedih karena sekarang itu udah gampang banget. Kalau mau transfer dari Indonesia ke luar negeri, kalian bisa pakai namanya aplikasi Transfast. Jadi aplikasi Transfast ini adalah servis untuk pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri. Sebaliknya itu belum bisa, mungkin akan segera launching di tahun 2021 ini. Tapi kalau misalnya kalian mau kirim, nggak usah ke bank, nggak usah via bank, nggak usah via Western Union, pokoknya langsung aja dari HP kalian atau orang tua kalian, dari HP-nya mereka bisa kirim lewat Transfast ini. Jadi Transfast ini itu udah dapat izin dari Bank Indonesia, jadi udah ada nomor registrasinya dan diawasi penuh oleh Bank Indonesia. Jadi udah legit guys, udah aman banget deh. Karena gue juga dapat pertanyaan gitu dari teman-teman, gimana sih cara kirim uang ke Belanda gitu. Misalnya ini ada teman-teman yang mau just tip apa segala macam, kadang suka ribet ya mau kirim uang ke Belanda gitu. Semenjak ada Transfast ini tuh gampang banget dan terpercaya banget dan cepet juga gitu. Jadi ke beberapa negara itu biasanya bisa langsung, tapi kalau ke Belanda makan waktu sekitar 2-3 hari tergantung bank penerima yang di sini gitu. Kalian gampang banget caranya, tinggal download aplikasi Transfast di HP iPhone atau Android kalian. Terus di situ nanti kalian bisa ngecek dari mulai rate-nya, dan yang paling bagus adalah rate-nya Transfast itu paling rendah guys. Jadi kalau compare sama Western Union atau bank, itu Transfast pasti rate-nya paling rendah gitu. Terus udah gitu kalau misalnya mau kirim itu cepet gitu, nggak usah naik bajai ke bank. Naik bajai
Nggak usah naik bajai ke bank, naik ojek ke bank gitu kan, bawa-bawa uang cash gitu, nggak usah guys. Langsung aja dari HP, download aplikasinya, terus ikutin langkah-langkahnya, registrasi segala macem, ikutin langkah-langkahnya, udah deh, abis itu tinggal duduk manis. Jadi kalau mau kirim uang, itu udah gampang banget sekarang. 2021 pokoknya semua akan dimudahkan guys, termasuk dari Transfast ini. Dan yang lebih oke-nya lagi, kalau misalnya kalian kirim pakai kode yang di bawah ini, itu kalian dapet biaya kirim gratis. Jadi nggak pakai ongkir sama sekali untuk pengiriman yang pertama. Harus pakai kode yang di sini ya. Kalau misalnya kalian mau dapet ongkir gratis kayak gitu guys. Dan sekarang nih udah tahu cara pengiriman uangnya gimana. Sekarang kita lanjut ke biaya-biaya apa aja yang bakal kalian butuhin di Belanda. Yang pertama adalah biaya housing atau kos-kosan ya. Di Belanda ada kos-kosan kok. Jadi biasanya kalau kalian kuliah, biasanya dari universitas itu mereka ada informasi soal housing di daerah atau di kota tempat dimana kalian kuliah. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa cek namanya kamernet.com kalau nggak salah atau .nl, nanti gue tulis di bawah sini atau di kolom deskripsi. Di situ kalian bisa lihat, cari-cari juga housing yang ada di kota kalian kayak gitu. Tapi hati-hati juga ya, karena di Belanda banyak juga penipuan tentang kamar kos-kosan ini. Jadi biaya housing ini kisarannya aja ya sekitar 300 sampai 600 euro. 300 itu udah jarang banget sekarang. 300 euro itu udah jarang banget. Kayak biasanya dapat kamar terus biasanya kitchen tuh sharing ya, karena kos-kosan lah, kayak rumah ada kamar jadi kalian sharing kamar mandi, sharing dapur, sama sharing ruang tamu, tapi kalian dapat kamar masing-masing kayak gitu. Jadi biasanya sih rata-rata 500 itu udah oke lah. Udah oke, kamarnya nggak kecil-kecil banget, pokoknya layak ditempati. Tapi kalau di Amsterdam atau di kota besar kayak Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, lumayan susah cari kamar yang murah, tapi mungkin 500 masih oke lah, harga 500 euro. Jadi sekarang kita let's say harga kamar 500 euro. Dan biasanya juga kamar itu di sini mereka ada yang inklusif. Ada yang udah termasuk listrik, gas, air, internet, atau ada yang tidak termasuk. Kalau misalnya nggak termasuk, itu biaya tambahannya kira-kira 50-100 euro per bulan. Terus yang kedua adalah asuransi. Biasanya sih asuransi kalian udah harus urus sebelum kalian datang ke Belanda. Tergantung beda-beda tarifnya, tapi biasanya kalau untuk student nggak terlalu mahal, di kisaran mungkin 50 euroan kali ya. Untuk student. Waktu itu gue ngambil asuransi dari namanya AON untuk student, itu per 6 bulannya sekitar 300 euro. Berarti per bulan sekitar 50 euro kayak gitu. Dan itu udah termasuk cover kalian kalau sakit di sini, terus kalau sampai masuk rumah sakit amit-amit itu udah termasuk. Terus kalau bagasi kalian rusak, oh ya, terus juga termasuk kalau misalnya kalian tiba-tiba harus pulang ke Indonesia karena satu dan lain hal, misalnya anggota inti keluarga kalian ada yang meninggal, terus kalian harus pulang ke Indonesia, kalau nggak salah itu biaya tiketnya juga ditanggung sama asuransi kayak gitu. Jadi menurut gue sih asuransi AON itu lumayan bagus ya, tapi kalau yang lainnya gue belum pernah ada pengalaman, jadi nggak bisa kasih rekomendasi ke kalian kayak gitu. Tapi 50 euro kira-kira sebulan untuk asuransi, berarti udah 600 euro untuk housing dengan asuransi. Terus yang paling penting juga adalah transportasi. Tergantung kalian kuliah di mana, tapi sih biasanya menurut pengalaman gue kalau kuliah hari-hari kuliah nih, hari Senin sampai Jumat, itu biasanya sih kita dari kosan ke kampus aja. Dan saran gue beli sepeda di Belanda. 50 euro juga udah dapet kok sepeda bekas yang masih bisa banget dipakai. Nggak usah yang cantik-cantik sepedanya, karena banyak curi sepeda. Kalau di Indo curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Kalau di sini curanda, pencurian kendaraan bersepeda. Banyak banget sepeda-sepeda hilang. Jadi
kalau menurut gue kalau kalian kuliah di sini yang biasa-biasa aja, yang kalau bisa yang tidak terlalu mencolok lah. Kayak dulu gue beli sepeda cuman 35 apa 50 euro gitu, nggak ada remnya sih, tapi remnya tuh yang kayak digoes ke belakang baru ngerem kayak gitu. Kan nggak biasa ya, biasa gue pakai sepeda yang ada rem tangan gitu. Terus pas harus beli sepeda itu, kalau di sini nyebutnya sepeda oma, jadi sepeda ontel tua gitu. Remnya harus dikebelakangin, awal-awal kagok, tapi lama-lama ternyata enak juga pakai sepeda itu. Jadi beli sepeda kalau udah sampai sini kira-kira 50 euro lah kalau kalian beruntung, harganya mungkin di bawah itu. Terus belinya juga biasanya lihat-lihat tetangga aja, jadi rajin aja tuh jalan-jalan sekeliling komplek. Biasanya suka ada kok yang pasang iklan di rumahnya sepeda dijual gitu. Kalau misalnya kalian males jalan-jalan sekeliling komplek atau nggak nemu, coba cari di Marktplaats. Ini namanya Marktplaats. Jadi cari di Marktplaats. Itu kayak marketplace tempat barang-barang bekas di Belanda, kepake banget di sini website itu. Jadi coba cari di situ. Tapi menurut gue, saran gue carinya kalau kalian udah di sini gitu. Jadi jangan cari waktu masih di Indonesia karena kan kalian harus lihat barangnya dulu ya. Itu transport sepeda. Terus kalau misalnya kalian tinggalnya nggak di kota besar, bukan di Amsterdam atau bukan di Rotterdam, kayak gue dulu tinggal di Apeldoorn, terus kayak mau jalan-jalan kan nih tiap weekend ke Amsterdam kali kemana gitu, gue pakai namanya Weekend Free. Jadi ini abodemen kereta yang bisa kita pakai di weekend aja. Jadi kita bisa unlimited travel selama weekend. Kalau nggak salah Jumat malam sekitar habis jam 7 gitu udah bisa dipakai sampai Senin subuh gitu, masih gratis. Jadi mau kemana aja, mau keliling Belanda pakai ini tuh gratis. Bayarnya 32 euro per bulan, dan bisa kalau nggak salah bisa di stop tiap bulan kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin sekarang peraturannya udah berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mikir gue banyak nih jalan-jalan tiap weekend, ini harus banget punya si abodemen weekend ini. Karena menurut gue kalau misalnya kalian suka jalan-jalan dan kalian beli tiket bolak-balik beli gitu, itu bakal banyak banget keluarnya guys. Itu kayaknya mungkin 200 euro belum tentu cukup kali sebulan kalau kalian beli lost tiket ya, tergantung kalian tinggalnya di mana. Makanya si Weekend Free ini itu top banget deh buat kalian yang suka jalan-jalan di weekend dan ada rencana mau jalan-jalan explore Belanda di hari weekend gitu. Itu 32 euro untuk transport. Terus makan, biaya kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya kalian nggak bisa masak nih, coba sebelum ke Belanda coba-coba aja bantu-bantuin ibu kalian masak di rumah. Jadi kalian tahu seenggaknya basic untuk masak nasi gimana. Masak Indomie pasti kalian tahu lah ya. Terus masak telur gimana, telur dianeh-anehin, omelet lah apa segala macam gitu. Karena di Belanda untuk makan di luar atau di restoran itu mahal banget. Nggak, ya kalau kalian pelajar dan kalian makan di luar tiap hari itu mahal. Jadi nggak kayak di Indonesia gitu. Kalau kalian ngekos di Indonesia mungkin lebih murah untuk makan di luar, beli pecel lele daripada masak di rumah gitu kan. Kalau di sini enggak guys, di sini kebalikannya. Jadi di sini makan di luar itu malah lebih mahal daripada masak di rumah. Jadi sebisa mungkin masak di rumah. Ya gue bisa budgetin 200 euro lah per bulan. 200 sampai 300 euro per bulan. Tergantung, kalau gue sih kan gue makannya nggak banyak. Biasanya 150 euro juga cukup gitu, 150, 200 euro cukup. Tapi kalau misalnya orang normal nih, yang makannya normal, porsi normal 3 kali sehari, itu 200-300 euro cukup lah untuk kalian makan. Terus untuk fotokopi atau ngeprint, biasanya gue di perpustakaan untuk ngeprint atau fotokopi gitu, dan gak mahal kok. Dan gak sering juga disuruh ngeprint atau fotokopi, karena di Belanda mereka menganut sistem go green guys. Jadi sebisa mungkin paperless dan semua digital kayak gitu. Jadi jarang banget sih fotokopi atau ngeprint. Skripsi aja waktu itu juga nggak pakai di print dan dijilid segala macam. Jadi bener-bener semua digital, kita submit semua online kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir soal itu.
Terus ya yang lain-lainnya tuh sebenarnya kayak belanja sih, kayak baju. Kalian kan pasti kalau dari Indonesia ke Belanda mungkin kalian udah punya jas winter, tapi pasti mungkin pas di sini kalian nemu yang bagus lagi, kalian mau beli kayak gitu. Terus buat yang cewek-cewek, skincare kali, make up, mau ngopi-ngopi cantik, ke klub kali bareng teman-teman, party segala macam. Biasanya juga gue put aside lah ya budget untuk itu. Menurut gue budget total 800 sampai 1000 euro per bulan itu udah cukup banget, lebih dari cukup gitu. Kalau misalnya kalian nggak banyak belanja dan nggak banyak hura-hura ya. Terus karena kalau kalian beruntung kalian juga bisa dapat housing yang murah gitu. Dan untuk housing menurut gue jangan terlalu lihat harganya banget lah, jangan yang kayak oh murah nih ayo ambil nih langsung, enggak juga gitu loh. Jadi menurut gue lihat juga sanitasinya gimana di rumah itu, orang-orangnya gimana yang tinggal di rumah itu, karena kan kalian bakal tinggal di situ, jadi keamanan dan kenyamanan kalian juga harus diperhatiin, jangan cuman karena murahnya aja kayak gitu. Tapi dengan budget segitu kalian udah bisa kuliah dengan tenang di Belanda kayak gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mau cari kuliah ke Belanda. Dan kalau kalian ada pertanyaan lain silahkan komen di bawah, dan silahkan juga komen video apa yang mau kalian tonton selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Doei!